Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Budiarti, NIM saya 1522111140. Di sini saya dan rekan saya nantinya akan memperagakan konseling tentang VBAC. Selamat menyaksikan. Permisi Bu. Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Perkenalkan Mbak, nama saya Bidan Atika. Saya bertugas pada hari ini di klinik. Ada yang bisa saya bantu? Ada Kak. Ya, apa itu? Cek konseling VBAC. Oh, Ibu mau konseling VBAC ya? Ya, Oh, baiklah. Emang sekarang udah hamil berapa bulan? sekitar 3 bulan. Baiklah. Kalau gitu sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau tutup tirainya dulu untuk jaga privasi kita ya. Menutup tirai untuk menjaga privasi klien. Nah, baiklah, selanjutnya saya mau tanya-tanya dulu ya Mbak sebelum saya jelaskan lebih lanjut. Ya. Ibu namanya siapa nih? Namanya Markona. Markona. Usianya berapa Bu? Usianya baru 25. 25. Ini kehamilan yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua. Sebelumnya anaknya udah usia berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ya. Hamil yang pertama itu sesar atau normal? SC. Oh, SC, sesar ya. Oke. Baiklah. Garis sesarnya itu lurus atau melintang, Bu? Melintang. Oh, baiklah. Oke. Oh iya, nama suaminya siapa, Bu? Becek. Becek. Usia suaminya? 27. 27. Pekerjaan suami sekarang apa? Kantor. Kantor swasta ya. Ya. Baiklah kalau gitu. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan lebih lanjut dulu ya Bu ya. Ibu Ya. sebelumnya udah tahu belum VBAC sendiri itu apa? Kebetulan belum tahu saya. Belum tahu ya. Tapi emang ada disarankan bidan lain untuk menggunakan metode VBAC ya? Ya. Baiklah kalau gitu. Jadi saya akan jelaskan Bu ya. VBAC itu adalah proses melahirkan per vaginam setelah pernah melakukan seksi sesaria. Jadi merupakan proses persalinan normal setelah ibu sesar. Kan kehamilan ibu yang pertama sesaria. Jadi kalau ibu misalnya yang kehamilan kedua ini ibu mau melahirkan normal, itu nama metodenya itu VBAC. Nah, saya juga jelaskan keuntungan dari VBAC sendiri nih ya Bu ya. Itu yang pertama dapat mortalitas maternal itu lebih rendah. Yang kedua, proses pemulihannya itu lebih cepat. Jadi kalau melahirkan normal itu lebih cepat daripada sesar, Bu. Nah, kemudian juga dapat menurunkan risiko komplikasi akibat operasi. Terus dapat menurunkan risiko dampak buruk kehamilan berikutnya. Dapat berkurangnya malposisi ataupun sungsang serta malposisi plasenta pada kehamilan berikutnya. Ya, rendahnya tingkat terjadinya trombosis vena dan juga dapat meningkatkan bonding bagi ibu dan anak. Nah, kemudian ada juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari metode VBAC sendiri, yaitu riwayat persalinan normal sebelum SC. Tapi kan karena ibu ini hamil kedua, jadi sudah bisa ya, insya Allah. Kemudian paritasnya itu lebih dari 2 kali. Berat badan bayi itu berpengaruh. Usia ibu juga berpengaruh. IMT ibu atau indeks massa tubuh ibu juga berpengaruh, karena kalau ibunya obesitas, untuk melakukan VBAC kemungkinannya juga kecil. Kemudian tinggi badan ibu juga berpengaruh. Nah, jarak antar kehamilan ibu juga berpengaruh. Terus ada juga nih indikasinya supaya ibu bisa melakukan ini. Itu kalau yang pertama, tulang panggul ibu itu berukuran cukup besar. Kemudian ukuran atau berat badan bayi itu normal dan tidak terlalu besar, jadi bisa melahirkan normal ya. Kemudian posisi bayi yang di dalam kandungan juga normal, tidak boleh sungsang ataupun lagi sampai letak lintang. Nah ya, yaitu posisi normal itu kepala berada di bawah. Nah, yang keempat, garis sayatan operasi sesar pada rahim letaknya rendah dan arahnya melintang atau horizontal. Nah, yang kelima, hanya mengandung 1 bayi serta hanya pernah 1 kali operasi sesar sebelumnya dan bukan sayatan ventrikal atau lurus.
Nah, yang keenam, tidak memiliki kondisi kronis yang dapat membuat proses melahirkan secara normal beresiko seperti plasenta previa atau fibroid. Yang ketujuh, belum pernah operasi berat pada rahim seperti meomektomi untuk mengangkat tumor rahim jinak atau fibroid. Yang kedelapan itu belum pernah mengalami rahim robek di kehamilan sebelumnya. Ada juga nih yang kontraindikasi dari melakukan VBAC. Jadi ibu tidak boleh melakukan VBAC kalau ibu mengalami beberapa hal berikut, yakni memiliki berat badan berlebih atau obesitas, usia ibunya lebih dari 40 tahun, bobot bayi yang di dalam kandungan itu mencapai lebih dari 4 kilo perkiraannya ya Bu ya. Terus usia kehamilan ibu itu lebih dari 40 minggu, itu nggak boleh. Terus kehamilan sekarang dan sebelumnya jaraknya itu kurang dari 18 bulan, itu nggak boleh. Terus punya gangguan seperti preeklamsi atau tekanan darah tinggi selama kehamilan atau komplikasi lainnya, itu nggak boleh. Terus pernah melakukan persalinan sesar dengan sayatan rahim yang lurus atau ventrikal, atau pernah operasi sesar lebih dari 1 kali, itu tidak boleh melakukan VBAC. Terus yang terakhir itu hamil bayi kembar 3 atau lebih, itu nggak boleh VBAC ya, atau melahirkan normal karena disebabkan ibunya itu nggak sanggup atau kecapean. Terus ada juga yang ini kontraindikasi relatif VBAC seperti parut uteri multiple, seperti riwayat SC 2 kali, memiliki faktor lain yang berhubungan dengan resiko ruptur uteri yang lebih dari 1%. Nah, ada juga resiko dalam melakukan VBAC ini bisa terjadinya kegagalan melahirkan secara spontan dan sempurna, karena sebelumnya kan ibu pakai sesar, jadi kita belum tahu reaksi kontraksi ibu ini gimana gitu kan. Bisa terjadi ruptur uteri, perdarahan, infeksi, ataupun bahkan cacat pada bayinya. Cacat ini bisa berupa patah tulang. Nah, bisa juga nanti resikonya itu terjadi histerektomi. Tapi ada juga persiapan yang harus kita lakukan kalau memang kita benar-benar melakukan VBAC nih Bu, yakni memutuskan melahirkan VBAC dengan benar. Jadi jangan tiba-tiba mendadak mau ngambil program VBAC ya. Jadi harus dari awal biar keputusannya baik gitu ya. Terus harus menetapkan nih siapa yang menolong persalinan ibu nantinya, dimana nanti si penolong ini harus sesuai dengan kebutuhan khusus ibu. Jadi kalau ibu misalnya mau VBAC, ibu konsisten dengan satu bidan biar dia yang mantau semuanya dari awal sampai selesai ya. Terus tentukan juga tempat persalinannya mau di mana tempat persalinannya juga harus disesuaikan dengan kondisi khusus ibu ya. Pendamping persalinannya juga harus disiapkan, pendonor darah juga harus disiapkan, alat transportasi juga jangan sampai lupa untuk disiapkan. Terus biaya persalinannya karena berjaga-jaga juga, dan kemudian itu pengambilan keputusan utama maupun alternatif. Jadi ibu harus tentukan siapa yang nanti bakal nentuin ibu nantinya waktu di sana ya. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan, apakah dapat dipahami? Ya, saya sudah paham. Jadi kalau gitu, kalau bisa ibu tolong konsisten sama satu bidan ya Bu ya, biar nanti enak terpantaunya kalau memang ibu mau tetap ambil metode VBAC ini. Nah, baiklah kalau ibu bilang sudah paham, sebelumnya saya akan melakukan evaluasi dulu sebelum kita akhiri sesi konseling ini ya Bu ya. Saya akan tanya-tanya sedikit dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan VBAC itu apa aja ya Bu? Faktornya itu lewat melahirkan normal semua besar, melahirkan lebih dari 2 kali, berat bayi, usia dan tinggi ibu, IMT ibu, jarak antar kehamilan. Baiklah. Itu kan tadi faktor yang mempengaruhi keberhasilannya ya. Kalau kontraindikasinya, hal yang nggak boleh kita lakukan, itu apa aja Bu? Ibu yang obesitas, usia ibu lebih dari 40 tahun, berat bayi lebih dari 4 kilo, jarak kehamilan kurang dari 18 bulan, punya komplikasi kehamilan, pernah sesar lebih dari 1 kali. Oke. Jadi kontraindikasi itu yang nggak boleh bagi ibu-ibu yang tidak melakukan VBAC ya Bu ya, karena ibu baru usianya masih cukup, berat badan ibu juga masih baik, masih cukup, tidak tergolong obesitas maksudnya ya. Tinggal ibu yang harus ibu jaga itu berat janin ibu jangan sampai terlalu berlebihan.
pertama lebih dari 4 kilo itu tidak bisa ya, karena ditakutkan nanti bayinya cacat. Itu tadi faktor cacat itu karena bayinya kebesaran. Baiklah, sampai di sini ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak, terima kasih. Sudah cukup sampai di sini saja. Baiklah, terima kasih kembali. Kalau begitu tolong dipikirkan baik-baik, diputuskan bersama suaminya juga ya Bu ya, jangan sampai salah ambil keputusan. Ya, kalau begitu saya permisi. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Hati-hati di jalan. Oke. Baiklah, setelah melakukan konseling, jangan lupa untuk melakukan pendokumentasian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.